marah enggak kita? Nabimu dilecehkan nasabnya, Jadi diaku-akui untuk ngemis, pakai baju ulama di panggung. Ternyata orang yang selama ini Anda puja-puja, Anda hormati itu menurut ilmu genetik itu haplogrupnya G, orang Arab saja bukan. Kok ngaku Duriyah Rasulullah, sedangkan Rasulullah itu bangsanya Arab, sukunya Quraisy, Bani Hasyim. Anda tanya ke anak Anda, coba anak Anda yang masih besar ya, mungkin yang SMP atau SMP IT, itu pasti akan tahu haplogrup G ini kira-kira orang Arab. Saya mau tanya sama sampean, saya mau tanya sama sampean. Masalah itu, masalah tuturan Rasulullah. Kata sampean tak mengakui, berarti di Indonesia ini kan palsu menurut sampean. Yang asli yang macam mana gitu? Yang asli. Harus ada bandingan dong kalau memasukkan orang itu. Oke. Anda kan bertanya yang asli. Anda tahu enggak? Duriyah Rasulullah sama Ahlul Bait sama enggak? Apanya? Duriyah ahlinya itu kan semua duriyah itu turun. Kalau ahlinya itu istrinya termasuk ahlinya. Kan gitu. Pamannya termasuk ahlinya. Kalau keturunan termasuk keturunan sampai ke cucunya itu turunan, kan gitu. Ya. Berarti Anda bisa membedakan toh Ahlul Bait dengan Duriyah itu? Iya pasti. Istrinya termasuk ahlinya, bukan turunnya gitu. Ya. Gimana sampean? Ya, berarti kalau Habib ini ngaku Duriyah itu secara ilmu genetik kan mustahil loh. Orang Arab saja bukan, haplogrupnya jelas beda, genetiknya beda. Mosok siji anak pitik ngaku anak mentok. Kalau Habib ngaku di situ dulu Duriyah Rasulullah. Iya, tunggu dulu. Anda yang paham tentang ilmu genetik. Ngomong yang enak-enak dulu. Dulu saya tak nyambut tamu dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini yang Kang Surfikar. Ya, ini Kang Surfikar. Iya. Tadi kan Kang Surfikar kan bilang kalau kita semua dari Nabi Adam. Ya memang benar kalimat itu. Memang kita semua dari Nabi Adam. Lalu pertanyaannya adalah apa haplogrup Nabi Adam? Iya. Haplogrup Nabi Adam itu A. Nah, haplogrup A tersebut masih menempel di semua haplogrup yang masih hidup saat ini. Jadi jangan dikira kalau haplogrupnya Nabi Adam hilang. Nggak ada ceritanya haplogrupnya Nabi Adam itu hilang. Iya, kalau hilang udah kiamat tuh Mas. Nggak habis di Indonesia, di dunia. Dengerin dulu. Biasakan mendengar kalau orang sedang menjelaskan. Jadi apapun haplogrupnya, mau itu J, mau itu F, H, I, L, T, O, R, D, E. Haplogrup A itu masih ada di semua haplogrup tersebut. Dia menempel di semua haplogrup tersebut. Nah, itu berbeda-beda kan? Berbeda-beda. Bukan berbeda-beda. Jadi gini, misalkan Anda seorang haplogrup J, ya kan? Misalkan Anda seorang J1, maka Anda memiliki haplogrup J1, memiliki haplogrup IJ, memiliki haplogrup GHIJK, memiliki haplogrup FT, memiliki haplogrup CF, CT, BT, dan A. Itu seandainya Anda J1. Ya, seandainya Anda seorang O misalkan ya, O1 ya, maka Anda memiliki haplogrup O1, NO, NR, K, IJK, GHIJK, CF, CT, BT, A. Gitu. Kita nyebutnya itu haplogrup tree atau pohon haplogrup. Jadi udah jelas di situ semua. Iya. Jadi apapun haplogrupnya, haplogrup Nabi Adam itu nggak hilang. Siapa yang bilang haplogrup Nabi Adam hilang? Oh iya. Bukan gara-gara siapa itu orang Malang itu kan, Kabib Malang yang nggak paham doh. Ya. Siapa itu Bagil kan? Bagil kan bilang kalau kita semua dari Nabi Adam, kenapa kok haplogrup berbeda-beda? Ya itu jawabannya.
Haplogrupnya Nabi Adam itu masih ada di semua haplogrup yang ada saat ini. Iya, pas berbeda-beda. Kalau G rumpunnya apa, Bang Madras? Kalau G, kalau O kan rumpunnya ada sampai ke A. Kalau G itu memang dia berasal dari Kaukasia dia. Ini namanya haplogrup tri. Semuanya masih menginduk ke haplogrup A. Misalkan kita besarkan ke apa ya, C1 ya. C1 kan di sini nih. Ya, C1, C2. Nanti dia haplogrup C1 pasti punya haplogrup IJ, pasti punya haplogrup HIJK. GHIJK, FT, CF, CT, terus ke atas lagi BT, ke atas lagi A. Ini haplogrup Nabi Adam. L, M, S, O, R. Itu haplogrupnya Nabi Adam. Itu tidak hilang, masih ada di situ. Coba yang G bisa nggak nyebrang ke J1? G posisinya ada di G dan J itu sudah terpisah sekitar 50.000 tahun yang lalu. Jadi nggak bisa kalau dalam 2000 tahun kemarin seorang leluhur yang berhaplogrup J memiliki keturunan yang berhaplogrup G. Kecuali Nabi Muhammad hidupnya lebih dari 50.000 tahun lalu bisa. Berapa tahun, Mas? Berapa ribu tahun? Baru 1400 tahun, 1500, 1400. Yang tadi yang tak bisa itu berapa tahun? 2000 tahun nggak ada perubahan. Dalam 2000 tahun kemarin nggak ada perubahan. Iya. Rasulullah kan baru 1400 tahun. Ya, hijrinya baru 1445. Jadi manusia yang dulu yang udah meninggal semua itu pasti ada grup situ ya. Iya, ada grupnya dong. Iya. Poinnya adalah gini. Udah yang meninggal dulu udah dites aja, Mas. Kenapa? Yang meninggal mulai dulu ribuan tahun itu udah dites A juga gitu. Udah ada yang dites, salah satunya Yulia. Kebetulan dia bersaudara sama. Iya, dulu ada tes A juga gitu ya. Ya Allah. Lu kan ada fosilnya. Kan dia kan mertuanya Fir'aun. Makanya dia dibongkar makamnya, terus dibongkar DNA-nya, ketemu haplogrupnya G. Ternyata satu rumpun sama Balawi. Tepuk tangan host. Gitu. Jadi begini, Rumpun host. pertanyaan Zulfikar tadi itu, kenapa haplogrup turunan Nabi Adam itu berubah? Ya karena di jarak sekitar 48.000 tahun itu berubah. Sedangkan dari Nabi Muhammad ke Baklawi ini belum ada 2000 tahun lah kok mau berubah. Jadi turunan Kalau mau Rasulullah belajar, itu berkaitan masih perubahan. merasap dengan Fir'aun gitu ya. Gimana? Wah, kemana ini Jadi penjelasan? keturunan Rasulullah masih bernasab dengan Fir'aun. Baklawi yang keturunan Oh, enggak. Jelaskan Beda. sebentar, izin. Ya, Baklawi kan turunan Rasulullah. Izin teman dulu, izin dulu Surpika. Tadi kan pertanyaan saya jelas. Apakah G ini serumpun dengan J? Nanti tadi Bang Madras sudah menjelaskan itu terpisah, G itu tidak terbaur dengan J. Itu jelas bagannya. Ya, dilihat dulu enggak? orang yang meninggal itu tes Anda. Enggak usah dulu itu bagan. Bagan sudah dilihatkan oleh Bang Madras. Ada enggak G berbaur dengan J? Gimana sih? Yui, Fir'aun itu G. Kamu jangan pura-pura bodoh, jangan pura-pura botol. Enggak, saya tidak pura-pura. Apa memang kalau Mukibin itu harus botol? Oke. Wajib botol Mukibin. Ini penelitiannya. Jadi sultan-sultan di sini ini Kures keturunan dan Fir'aun Bani gitu, menurut Hasim. kamu. This project intend to Gue lagi track the belajar, DNA white diam-diam Zulfikar. Ini Enggak, C1 yang semua sultan nih. Yang biasa di Udah nggak ada urusan sultan nggak ada. Ini Babilawi yang dibahas apaan ngebahas sultan? Iya, Mana Sultan ada Abdul Babilawi Rahman. jadi sultan?
Mana ada babi lawi jadi sultan. Ini lo. Proyek ini mengambil kesimpulan bahwa yang membelokkan sejarah itu sampean semua itu. N859 adalah keturunan dari suku Quraisy. L859 itu J1. J1 L859, J1 FGC 8703 sama J1 FGC 10.500. Ini penelitiannya yang mengatakan bahwa keturunan Rasulullah itu adalah J1 bukan G gitu. Jadi G ini sama J tidak bisa berbaur ya, tidak bisa satu rumpun ya. Dalam 2000 tahun kemarin nggak bisa. Fik, tapi ya kalau kita bilang 60.000 tahun kemarin bisa, tapi kalau 2000 tahun kemarin nggak bisa. Cuman secara keilmuan G ini memang tersambung kepada Yuyi atau Fir'aun. Tersambung kepada Yuya. Oh hidup keprok hos. Ini saya kasih jurnalnya Yuya ya, coba ya. Silakan Kang Sikinikar tolong dibesarin dikit. Maternal and paternal lineage dari King Tutankhamun family. Itu data dari orang Katolik ya? Oh iya, memang orang Mesir ini yang bikin. Profesor dia, Yahya Gad. Itu keturunan Fir'aun, ya Allah. Assalamualaikum. Iya, makanya keturunan Fir'aun kok bisa sama Hindu, kok bisa sama-sama G. Sementara penelitian yang tadi bilang J1. Di sini bilang J1 tuh. Duh, yang banyak keturunan Fir'aun di sini itu orang-orang yang sesat itu Mas, bukan Habib. Yang mengaku Jibril, yang mengaku Nabi itu yang harus dibahas sampean tuh. Duh, kan udah ada penelitiannya. Loh. Itu ngaku cucu Nabi tapi haplogrupnya G tersambung kepada Yuyi. Gimana coba? Penelitiannya udah ada masalahnya. Iya, penelitian sampean itu bawa ke Rubito supaya jelas. Duh, sudah suruh ke sini. Kan sudah dibawa. Yang paling jago suruh ke sini debat sama saya. Yang secara tidak langsung kan sudah dibawa. Masa orang yang punya nasab, yang sampai yang gugat nasab orang kok. Enak aja. Emang nasab siapa? Nasab keluarga mereka atau Nabi Rasulullah? Ini nasab Nabi. Nah, kalau sampai nasab keluarga dia bodoh amat. Kalau nasab keluarga dia bodoh amat. Ini nasab Nabi ini. Kita nggak terima Nabi kita dihina kayak begitu. Ya yang dihina dari sampean itu lah, nasab orang. Sampean yang nggak ngerti. Sampean nggak begini Julfikar. Ketika kawan-kawan ini mengatakan bahwa Habib itu keturunan Yahudi, itu fakta. Ini fakta ya. Ini saya boleh cerita sebentar. Ini fakta. Maaf, saya cerita sebentar. Saya ngobrol sama teman saya yang muhibin. Ya, itu para muhibin itu sebenarnya juga ngerti itu Habib ilmu agamanya kurang. Mereka Bang jangan sebut muhibin Bang Popey. Saya keberatan muhibin itu adalah pencinta Rasulullah. Kalau ini enggak jongos disebutnya ya, jongos ya. Jongos jangan muhibin. Saya enggak ridho. Habib itu mereka ngerti. Habib itu ilmu agamanya rendah. Makanya mereka kadang-kadang bilang mendingan ngaji sama Adi Hidayat daripada sama Habib. Mereka cuma kamu yang alim, saking alimnya bisa memutuskan nasab orang itu ya. Loh, yang memutuskan nasab siapa? Justru kita nanya. Mereka itu benar nggak jurian Nabi? Kok kelakuannya, ceramahnya nggak sesuai? Itu. Bagaimana bisa terputus, tersambung juga bukan? Enggak. Bagaimana bisa yang memutuskan terputus? Siapa? Kalau yang namanya putus itu tersambung kita dulu baru putus. Kita orang tersambung aja belum. Bisa-bisanya terputus enak aja. Kang Zulfikar ada pertanyaan soal DNA lagi nggak? Kalau nggak ada saya tak turun.
Oke, silakan Pak Madras. Lanjut. Mumet, Pak Yai Madras, mumet kalau dibawa bab pengetahuan yang realita, yang benar, kebenaran, mumet, pasti mumet. Sebentar Bang. Ini penelitian lagi. Biar Yulfikar ini tercerdaskan ya teman-teman ya. Biarkan ya. Kan Yulfikar ini kan masih punya akal, punya. Ini penelitian lama ini. Tapi dia memilih J1 dan J2. Kemungkinannya antara J1 dan D2. Kliosov yang orang Rusia ini. Ya jelas dia non Islam. Cuman masalahnya di mana kalau dia non Islam, nggak ada masalah. Jadi sudah banyak penelitian yang menyimpulkan bahwa haplogrup dari keturunan Ali bin Abi Thalib itu J1 bukan G. Masih butuh data lagi nggak Kang Surfikar masalah DNA? Kalau masih butuh tak kasih lagi. Ada yang ditanyakan enggak, dibuka mute-nya. Kalau bukan dari Islam emangnya kenapa Kang? Makanya yang kita pakai pertanyaannya ini, gitu. Bukan orang Islam yang buat. Kok diem dia orangnya? Nggak bisa mikir nih. Mas Yulfikar Balawi sama Jogos-Jogos. kalau ada yang pertanyaan, kalau enggak ya gantian Kang Erik. Kang Riki. Mana orangnya kok diem nih? Kang Zulfikar masih ada pertanyaan nggak masalah DNA? Oh, enggak ada, karena sampai ketesannya itu dari non Islam. Gara-gara dari non Islam terus gak dipakai gitu. Bukti kan saya bilang juga nggak bakal. Oke, berarti kalau dari Islam dipakai ya? Enggak gini, Anda pakai handphone. Enggak. Gini, Kang Riki, gini. Anda pakai handphone itu yang bikin siapa? Ini. Bukan dari Islam. Ngapain Anda pakai? Gini. Yang kita ini bukan orang Islam. Ngapain Anda pakai? Ini Barang proyek Kures itu harus dipegang. Banu Hasim. Ini penelitinya orang Islam semua nih loh. Jangan pegang. Ini loh penelitinya orang Islam semua nih loh. Pemimpinnya Hadi Amili. Ini proyek yang tadi yang menyimpulkan kalau haplogrup dari Kures itu J1, penelitinya orang Islam semua. Masih nggak percaya? Websitenya Bang Madras. Websitenya Family Tree DNA Project Kures. Ya kalau sampean meyakini silakan lah Mas. Loh ya jelas yakin Pak, ngawur aja palsu kok suruh meyakini. Yakin sampean enggak masalah. Akhirnya begitu. Ketika sudah ke pojok begitu. Bukan. Enggak pengaruh. Enggak pengaruh. Ketika sudah terlangsung begitu. Itu Boleh percaya, boleh terbang. Enggak pengaruh dengan enggak pengaruh sama sekali. Padahal diketawain sama dia. Kita dianggap orang gila sama dia. Akhirnya begitu. Sudah terpojok. Aku bilang katanya bukan orang Islam. Terus dikasih orang Islam tetap nggak percaya. Terus maunya percaya sama orang siapa? Masalahnya kan di situ. Mana bisa percaya kalau Islamnya macam sampean? Apa-apa. Lu bukan aku yang neliti. Aku kan cuma ngeluarin data. Iya. Lu udah jelas itu Hadi Amili. Bikin data. Loh, Sayyid Hussein Alawi. Oh, abal-abalnya di mana? Family Tree DNA kok abal-abal gitu loh. Loh, turun dia. Turun, Bos. Aku turunkan, mumet, nggak ada edukasinya. Jadi kalau orang jujur itu, ketika pengetahuan realita dan faktual itu harus berani terima. Kalau sudah naik ke atas tidak membawa kejujuran, saya nggak suka. Saya nggak suka, harus jujur. Yang benar ya benar, nggak boleh diselewengkan. Kemudian kamu palsu, boleh percaya, boleh tidak, kan nggak begitu. Kalau bab ilmu itu eksak, mutlak sifatnya. Bab ilmu. Dia Zulfikar itu gini teman-teman. Dia berharap tes DNA itu yang meneliti orang-orang Ba'lawi. Dia berharap kayak gitu, baru dia percaya. Betulnya teman-teman ya, kalau kita mau susah payah sedikit ya,
Coba silakan teman-teman dengarkan pemaparan Dr. Zenhafi ketika ada di Robito Alawiyah. Itu jelas kok dia bilang kalau YDNA itu bisa menelusuri nasab jauh. Cuman memang dia komplain bahwa penelitian Michael Hammer itu tidak melibatkan catatan nasab. Komplainnya cuma di situ doang. Dan dia justru menganjurkan kepada Pak Alawi untuk mengadakan penelitian sendiri. Tapi ternyata tidak disambut baik karena penelitian kayak gitu butuh duit gede itu, miliaran itu, bisa-bisa 5 miliar lebih itu. Ya, maaf host, tadi saya turunkan soalnya sebentar lagi itu bakal memancing emosi kita-kita. Percaya deh sama saya. Kalau nggak diturunkan sebentar lagi bakal emosi teman-teman semua. Daripada emosi mendingan diturunkan lah. Nambah-nambah dosa nantinya Gus, bukan apa-apa. Keluar nanti bahasa kasar dari kita jadi dosa. Tadinya mau edukasi jadi malah nambah dosa. Poin terakhir ya menyerah atau lempar anduk putih kan gitu sebenarnya tadi ditunggu. Jadi kan tadi sudah dijelaskan, dia kan itu kan penelitinya kan Yahudi ya. Terus ini ditunjukkan Bang Madras, kalau Islam diterima ya, ini tunjukkan Islam. Begitu sudah mentok ya silakan kalau Anda tidak percaya. Terus jadi nek percaya silakan, tidak percaya silakan lah. Ini kan sudah kepanikan, bentuk kepanikan gitu loh. Tidak mau menerima sebuah kebenaran. Kalau si ngomong Habib salah pun ya dianggap benar. Ya, kita kembali ke Jadi Komal kita hanya ingin menunjukkan ke publik nih seperti ini orangnya sudah ditunjukkan kebenaran tapi munafik. Nah ini yang penting buat edukasi. Sampai di situ. Jadi kita itu tidak mengeducation si Zulfikar itu saja yang dibawa itu loh, ini loh kualitas dan kapasitasnya kaum Ba'alawi itu kalau sudah mentok akhirnya terus ujung-ujungnya ya tadi percaya silakan, enggak ya silakan kan gitu. Pokoknya kalau keilmuan yang bukan orang Islam tidak diterima. Lah terus piye? Sing nemokke listrik ya dudu wong Islam, sing nemokke komputer, sing nemokke bedah jantung dan lain sebagainya itu ora dudu wong Islam kabeh ngono. Lah terus piye? Apa ora dinggo sesuk nek operasi jantung ya rasa nganggo ilmune ku wae. Gedel dhewe kanggo lading apa ngono. HP ini kudu wong Islam sing gawe. Nyapu gawe HP. Os, aku standby di bawah dulu ya, Mas ya. Oh, makasih Bang Madras. Makasih. Manfaat sekali, yes. Ya. Yes. Nah, ini loh, kalau ada ilmunya itu kan enak kawan-kawan. Jadi diterima untuk tambahan literasi kita. Ternyata semua haplogroup grup ya, contoh tadi yang digambarkan Bang Madras tadi G1 terus naik tetap sampai ke induknya A kan gitu. Ini luar biasa ya. Ini ilmu yang tidak bisa dibantah sama Ba'alawi ini, Os. Nah. Nggak bisa dibantah, jadi bantah. Makanya Rizik Syihab dan kawan-kawan tuh kalau bedil apa terus parang nggak takutnya cuma sama jarum suntik DNA. Tadi mau ditunjukkan sama Mas Popeye HP iki lincing nyiptakno sapa kok mbok nggo kan. Jadi kan dadi wong Islam. Masa cek kanggo HP munggahne TikTok skincare ya kocok. Ya intinya gini, bagaimanapun garangnya orang-orang Ba'alawi ini gerta aja dengan tes DNA udah ngecuk dia. Iya, pertanyaannya tadi kan simpel. Si Zulfikar kamu tahu ndak ya Habib cerita pesawat mundur yang ada di Adi Sumarmo kan deket tuh sama saya bandara ini. Lah kan sedangkan Adi Sumarmo itu kan untuk pesawat komersial, maksudnya untuk penerbangan komersil bukan. Nah dulu kan hanya untuk militer ya, untuk militer kan untuk komersil kan belum lama ya. Sedangkan cerita Habib saat itu tuh kan di zaman kapan
terus peristiwanya terjadi tahun berapa, kok orang mengkoreksi, kok ngapus ini tenanan gitu loh ya teman-teman. Gimana pandangan secara akal sehat saja piye? Mungkin Bone gimana Bang Riki jongos-jongos ini tadi? Ya, jadi jongos-jongos ini juga Habib, setelah saya mengikuti setiap debat diskusi dengan mereka, kalau sudah titik poin mereka terpojok, pasti ujung-ujungnya emosi, memunculkan emosi-emosi kita, dan ujung-ujungnya akan ada yang kena PL akunnya. Makanya kita sekarang harus sudah mempunyai pola ketika memang sudah mereka terpojok dan edukasinya sudah dapat untuk yang di bawah. Barangkali ada orang yang baru masuk TikTok kemudian lihat di beranda mendengarkan, edukasinya sudah nyampe, asal sudah nyampe ketika mereka terpojok dan akan mengangkat urusan emosional, segera aja mending diturunkan daripada rusak sehingga kita juga jadi dosa gitu. Mending turunkan aja. Kita bukan untuk berantem kok. Gini host, pantas saja itu Hanif Al-Atos mengharamkan tes DNA itu karena dia tahu bahwanya tes DNA itu sangat-sangat merungkatkan nasab mereka gitu host. Tapi di rumah dia berantem dengan mertuanya, Bang Bang Popey. Iya betul juga. Karena host mertuanya kan